Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Ramadhani Prasetya atau Pak Dani. Kali ini kita akan membahas atau kita akan menelusuri, menelusuri. Kita akan membahas tentang prakarya dan kewirausahaan di kelas 11. Kalau prakarya dan kewirausahaan di kelas 11 yang akan saya bahas adalah tentang materi pengolahan. Yaitu utamanya di sini kita akan mempelajari tentang pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati menjadi makanan khas daerah. Makanya nih gambarnya rendang ya. Rendang yang menurut beberapa media internasional dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak, terlezat di dunia ya. Bahkan sampai masuk, kalau yang pernah saya nonton tuh pernah masuk ke acaranya si Gordon Ramsay ya, yang di Nat Geo, dia bahkan sampai ceritanya berburu rendang gitu ya. Jadi memang makanan khas daerah di Indonesia itu sudah sebuah potensi yang memang sangat besar, sebuah potensi yang memang sebuah potensi yang harusnya sangat bisa dimanfaatkan, baik itu dari kewirausahaannya, pariwisatanya, dan budayanya dan lain-lain. Kita masuk ke materi. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, saya kenalkan dulu kenapa kamu harus belajar tentang ini atau apa yang akan kamu dapatkan setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, dari setelah mempelajari materi ini adalah kamu diharapkan dapat menyatakan pendapat tentang keanekaragaman bahan nabati dan hewani serta hasil olahannya sebagai rasa syukur. Jadi memang sebagai bangsa yang besar, bangsa dengan kalau saya sendiri mengatakan bangsa sejuta suku, sejuta ras yang memang sangat unik gitu ya. Ini seharusnya keberagaman ini bukannya memecahkan kita, tapi justru keberagaman ini yang harusnya memang menyatukan kita semua, gitu ya. Salah satunya adalah dengan kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, setelah kamu belajar ini diharapkan kamu dapat merencanakan. Ya, siapa tahu kan yang di sini ada yang memang Pak, saya pengen buka warung Padang. Wah, bisa belajar caranya di sini. Atau misalnya, Pak, orang tua saya dari Sunda, saya pengen buka warung Tegal, warteg. Nggak apa-apa juga. Kalau saya kan warsun ya, cuman ya nggak apa-apa lah. Ya berdasarkan sumber daya yang tersedia. Nah, ini yang penting. Jadi jangan misalnya misalnya kamu nanti pindah ke wilayah yang nggak ada sagu atau nggak ada beras, tapi kamu jualan nasi kan mahal ya jadi ongkosnya kayak gitu. Lalu yang ketiga, kamu bisa mengidentifikasi jenis, bahan, alat, dan proses pengolahan makanan khas daerah. Jadi memang setelah kamu belajar ini diharapkan kamu bisa tahu nih, oh ini ternyata makanan khas daerah ini makanan khas daerah ini, cara bikinnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Lalu selain 3 tujuan ini, ada tujuan lain, yaitu yang pertama, kamu diharapkan bisa merancang pengolahan makanan Nusantara. Merancang, cukup merancang aja. Jadi kita di sini nggak belajar cara masaknya gimana, tapi kita belajar gimana caranya merancang supaya cara belajar mengolah makanannya supaya bisa menghasilkan sebagai wirausaha. Lalu kamu bisa menghitung titik impas usaha makanan khas daerah. Saya sih lebih suka nyebutnya balik modal ya. Jadi modalnya misalnya berapa, misalnya modalnya 20 juta, kamu bisa ngitung tuh kapan 20 jutanya bisa balik dan kapan kamu bisa mulai mendapatkan yang namanya keuntungan. Yang selanjutnya ini agak panjang nih, membuat, menguji, dan mempresentasikan karya pengolahan makanan khas daerah. Tapi kalau untuk masa pembelajaran jarak jauh ini nggak terlalu ditekankan ya. Jadi cukup kamu tahu gimana cara membuatnya, gimana cara merancang supaya kamu bisa, misalnya kamu ingin berwirausaha itu bisa. Dan yang terakhir, membuat dan melaporkan kegiatan usaha makanan khas daerah. Oke, kita masuk ke materi. Materi yang akan dibahas untuk video kali ini adalah perencanaan usaha makanan khas daerah. Ya memang dalam melakukan segala sesuatu harus direncanakan.
Kan ada kutipan yang bilang kayak gini ya, apa namanya? Merencanakan kegagalan merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Jadi kalau dari rencananya aja udah gagal, udah salah, iya berarti tinggal nunggu waktu gagalnya doang. Pak, tapi banyak yang spontan tapi berhasil. Pasti ada yang tidak kamu ketahui dari situnya. Setidaknya kalau misalnya orang spontan, sespontan atau tidak rencana sekalipun, pasti ada yang dia rencanakan. Nah, sekarang kita belajar gimana merencanakan usaha makanan khas daerah ini. Nah, karena gini, kalau ngomongin makanan khas daerah, kita harus belajar yang pertama ada melihat atau mencari ide. Pak, gimana Pak cara nyari idenya Pak ya? Jadi memang yang harus kita yakini adalah ini usaha yang sangat menjanjikan. Sekarang kamu keluar rumah, kamu jalan jangan oleh jauh-jauh ya karena memang lagi masa pandemi. Tapi misalnya kamu lihat di sekitar pasti setidaknya di jalanan yang agak besar di tempat kamu itu pasti ada satu warung makan. Mau warung makan apa aja, bisa warung Padang, warung Tegal, warung Sunda, warung nasi, misalnya makanan khas apa gitu ya, apalagi yang di Jakarta gitu kan sangat banyak. Itu merupakan salah satu tanda bahwa uh, usaha makanan khas daerah ini sangat menjanjikan. Cuma memang sekarang itu harus ada yang membedakan ya. Minimal harus ada yang membedakan supaya minimal nih orang bisa tertarik dulu deh. Orang bisa melirik. Oh, misalnya si Budi. Oh, Budi buka warung Padang nih. Apa nih yang menarik nih? Kalau misalnya warung Padangnya sama aja, walaupun seenak apapun makanannya, tapi kalau memang nggak bisa menarik orang kan sama aja bohong. Kayak gitu. Nah, kenapa tadi dibilang juga usaha ini sangat menjanjikan? Karena selain tadi, karena memang faktor masyarakatnya, potensi sumber daya kita juga sangat besar. Kalau mungkin di kelas 10 kalian belajar gitu ya, Indonesia adalah negara yang kaya, Indonesia adalah negara yang memang dulu bahkan di salah satu lagu dibilangnya gitu kan ya, tongkat, batu, dan kayu jadi tanaman. Naruh tongkat, batu, kayu jadi tanaman. Ada kasarnya gitu. Itu menunjukkan bahwa potensi sumber daya kita sangat tinggi. Dan itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk berwirausaha makanan khas daerah. Kayak gitu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peluang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana seberapa besar peluang kamu dalam membuka usaha pengolahan makanan khas daerah ini. Yang pertama yang harus dilihat adalah ide. Tadi ya saya bilang, ide usaha itu kalau bisa anti mainstream. Pak, tapi kan makanan khas daerah gitu-gitu aja, Pak. Padang rendang, atau misalnya Betawi kerak telur, bikin yang beda, bikin inovasi tersendiri. Sekarang kan dan apalagi di masa-masa kayak saat ini orang memang nggak keluar rumah, orang nggak uh, tidak diperbolehkan berkumpul tanpa sebab gitu kan ya. Jadi harus ada yang membedakan antara usaha kamu dengan usaha yang lain. Nanti saya kasih contoh beberapa yang mungkin anti mainstream ya. Kayak misalnya saya pernah lihat Pak Sandiaga Uno pernah ngeposting nasi Padang. Kalau nasi Padang kan biasanya dibungkus atau misalnya dikotakin. Tapi itu dibikin dalam bentuk yang lain misalnya. Nah itu bisa kayak gitu. Kan minimal seenggaknya wah kok nasi Padang packagingnya atau kemasannya berbeda ya. Siapa tahu enak juga tuh. Nah dicobain deh. Kalau emang enak bisa jadi usaha yang cuannya tinggi gitu kan. Jadi kalau memang mungkin tidak sesuai dengan selera, seenggaknya kita tahu, oh berarti memang nggak sesuai dengan selera. Saat udah balik modal, kita perbaiki lagi usaha kita. Ya gitu. Nah, yang kedua, resiko usaha. Apa yang namanya resiko? Jadi memang segala sesuatu, kita menjalankan atau melaksanakan sesuatu, ada yang namanya resiko, faktor resiko. Faktor yang memang tidak bisa kita hindari. Apa yang paling gampang?
atau paling ketara dari usaha ini, ya udah rugi. Risiko paling besar atau paling ketara dari seorang wirausahawan adalah rugi. Bisa jadi dia tidak balik modal, ataupun misalnya balik modalnya jauh dari estimasi waktu. Misalnya, wah nih kayaknya nih 2 bulan udah bisa balik modal nih. Tapi ternyata baru balik modal 2 tahun ya kan kita nggak tahu. Itu namanya faktor risiko usaha. Lalu yang ketiga, keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah. Setiap orang atau setiap wirausaha itu saat dia memutuskan untuk memulai, dia punya peluang yang sama antara berhasil sama gagal. Tergantung. Kemudian kan tergantung sama sama seorang wirausaha tersebut. Apakah dia pertama gigih, bisa memperjuangkan usahanya, lalu bagaimana caranya dia supaya orang lain tertarik, itu sangat berperan penting. Lalu yang terakhir, pemetaan peluang usaha. Apa itu pemetaan peluang usaha? Jadi gini, simpelnya, misal ada di satu jalan ini rumah-rumah banyak nih. Saya titik-titikin gini ya. Ini rumah-rumah banyak. Nah, di satu jalan panjang ini misalnya 2 kilometer, itu nggak ada warung nasi. Atau misalnya, misalnya kalau kita misalnya di Jakarta nggak ada warteg deh. Kan rumah-rumah yang banyak ini akan tiba masanya orang itu malas masak. Orang itu misalnya pengen nyoba makanan yang lain. Nah, coba kalau misalnya memang ini jalanan nggak ada yang warung makan sama sekali, kita taruh satu gitu. Misalnya kita buka warung makan, nggak ada saingan, nggak ada lawan. Tapi kalau misalnya dari awal udah banyak, misalnya di sini ada, di sini ada, di sini ada gitu ya, di sini juga ada. Pemetaannya akan lebih luas. Pemetaannya kita akan dapat banyak saingan. Mungkin memang, Pak, tapi kan rezeki itu udah ada masing-masingnya, Pak. Ya memang, tapi kan yang namanya berusaha, kita berusaha mencari yang peluangnya paling besar. Gitu. Jadi jangan sampai misalnya, ya jangan sampai di sini kita udah, di sini ada warteg, kita bikin di sebelahnya persis, ya Allah. Itu mah, cari tempat lain lah, jangan sampai deket-deketan gitu ya. Kan orang bisa jadi, ya kita nggak memungkiri juga misalnya orang, saya dari arah sini nih, dari arah sini kan, jangan deh, sorry. Dari arah sini nih, dia mau ke warung kita nih, ke tempat kita nih. Tapi karena deketan yang ini, dia nggak ke warung kita. Ya itu kan contohnya doang. Jangan deket-deket deh kalau bisa. Kalau bisa bikin usahanya agak berjarak atau misalnya agak jangan terlalu rapat lah gitu. Nah, yang selanjutnya ada 2 faktor yang sebagai penyebab dari munculnya ide usaha. Yaitu yang pertama dari dalam diri, yaitu faktor internal. Faktor internal tuh banyak ya. Kayak misalnya yang pasti dia adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Jadi kayak misalnya kamu faktor-faktor yang kayaknya karena gue dari Sunda nih enak nih bikin warung Sunda. Atau misalnya karena dari Padang enak nih bikin warung nasi Padang. Kayak gitu, itu faktor internal. Nah, kalau yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor eksternal banyak. Kayak misalnya lagi nge-scroll IG gitu kan, nge-scroll IG, wah ini misalnya salah satu influencer ya, misalnya kita sebut aja kayak Rahel Peña gitu kan, wah nih dia buka usaha ikan laris juga nih, kayaknya boleh nih dicoba dulu nih ya, kita cari resepnya, kita bikin yang bedanya dari situ. Nah, itu namanya faktor eksternal. Ada yang namanya mendapatkan inspirasi bisnis. Jadi memang melihat keberhasilan orang emang harus terkadang supaya jadi motivasi eksternal buat kita juga. Jangan sampai iri, tapi cukup jadikan itu sebagai motivasi. Yang selanjutnya ada resiko usaha tadi ya. Yang namanya resiko tadi adalah sebuah hal yang memang lumrah dalam
wirausaha, dalam kita berusaha itu akan selalu ada risiko. Nah, kalau definisinya, risiko usaha itu adalah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Jadi memang peluang usaha itu selalu ada. Peluang usaha itu ada, cuma tergantung kita bisa manfaatin atau enggak. Ada beberapa faktor yang terkait sama risiko usaha ini. Yang pertama, permintaan. Permintaan itu ada beberapa ya, kayak misalnya tadi perubahan mode, selera, dan gaya beli. Pak, contohnya apa Pak? Contohnya gampang, es kepal Milo misalnya. Es kepal Milo sempat viral tapi cuma beberapa bulan. Saat orang-orang sudah mulai ngikutin, para pembelinya udah pada bosen, ya udah nggak laku lagi. Itu karena kenapa? Permintaannya menurun. Itu ada perubahan selera, daya belinya menurun, ada perubahan mode biasanya apalagi dengan media sosial sekarang kan dia akan cepat naik, cepat hype, tapi akan cepat bosan juga orang-orang. Lalu yang kedua, perubahan konjungtur. Pak, konjungtur apa Pak? Simpelnya gini, perekonomian itu sangat mempengaruhi dari wirausahawan, terutama wirausahawan UMKM ya. Kondisi corona tentu juga kayak kondisi pandemi kayak gini itu sangat mempengaruhi. Berapa banyak UMKM yang memang harus terpaksa gulung tikar atau minimal mengurangi karyawannya ya karena memang terjadi perubahan perekonomian. Ini juga kita jadi risiko usaha. Kayak misalnya tadinya kita mengestimasi usaha kita balik modalnya 6 bulan. Tapi karena pandemi, mungkin usaha kita lebih sepi gitu ya. Ternyata baru bisa balik modal 3 tahun. Tapi jangan sampai sih. Tapi misalnya kayak gitu. Itu risiko usaha dilihat dari perubahan konjungturnya. Lalu yang ketiga, persaingan. Persaingan sudah saya bahas habis tadi di slide sebelumnya. Bagaimana kamu memilih lokasi usaha yang tepat, itu tergantung. Itu sangat mempengaruhi risiko yang ini. Dan terakhir, akibat lain, kayak bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Pak, apa tuh Pak? Bencana alam ya, kita nggak usah dibahas lagi ya, kalian udah paham kan maksudnya. Lalu kalau misalnya perubahan aturan, kayak misalnya gini, 1 Juli atau misalnya, 1 Juli 2020, misalnya pasar di Jakarta sudah tidak boleh menggunakan plastik sekali pakai. Misalnya nanti di tahun depan, Pemprov menerapin itu ke warung-warung makan. Tentu kan kita harus menyediakan yang namanya mungkin tempat makan yang kayak gimana, atau misalnya kita mengkondisikan kalau orang mau take away dari warung kita, itu kan namanya risiko usaha yang memang karena perubahan aturan atau perubahan teknologi. Gampang. Kamu ke warteg, ada warteg yang bisa bayar pakai bayarnya cashless. Pakai GoPay, pakai GrabPay, pakai OVO gitu. GrabPay nggak ada OVO gitu ya. Nah itu termasuk risiko usaha dari perubahan teknologi. Kalau memang kamu nggak bisa ngikutin, ya pasti akan ada mungkin pelanggan yang tidak emang mungkin ada pelanggan yang memang pengennya pakai cashless, mau ke warung kamu nggak bisa pakai OVO, nggak bisa pakai GoPay, ya udah dia pindah ke warung yang lain. Nah, lalu ada beberapa unsur. Nah, tadi resikonya, tapi ada beberapa kiat, beberapa cara, beberapa unsur supaya resiko tersebut tidak terlalu tinggi. Yang pertama, adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang dan kekuatan perusahaan. Pak, maksudnya apa? Contohnya gini, kamu punya modal 50 juta. Itu cukup buat bikin satu warung sederhana, tapi kamu pengen bikin warung yang besar. Kan nggak sadar kalau misalnya kemampuan usahanya tidak besar, tapi dipaksain. Atau misalnya misalnya di bulan Januari, es kepal Milo itu viral. Kamu baru nyadar di bulan Maret. Terus kamu invest besar-besarnya di situ. Kamu gunakan semua tabungan kamu di usaha es kepal Milo. Ternyata April udah nggak viral lagi. Orang-orang udah pada bosen. Akhirnya usaha kamu nggak balik modal. Itu jadi jangan sampai kayak gitu. Kita harus sadar juga. Kita harus menghitung dengan pasti peluangnya gimana, pengelolaannya gimana, dan lain-lainnya.
Lalu yang kedua, adanya keinginan kuat. Ini udah paling gampang. Atau misalnya paling dasar bagi seorang wirausahawan. Jangan setengah-setengah. Kalau pengen berwirausaha emang harus ada yang namanya keinginan kuat. Harus ada inisiatif dan motivasi supaya bisa memanfaatkan strategi dari usaha tersebut. Kayak misalnya kamu pengen buka tadi ya warung nasi Padang, kan harus apa namanya termotivasi, nggak bisa setengah-setengah kayak bukanya besok aja deh, hari ini nggak buka dulu deh, lagi mager ya nggak boleh kayak gitu. Lalu yang ketiga adanya kemampuan merencanakan strategi. Jadi harus belajar dulu tuh. Walaupun ada orang yang bilang misalnya kayaknya orang dagang itu bakat deh, orang wirausahawan itu bakat deh. Sebenarnya enggak juga. Bakat itu pun tidak akan termaksimalkan seutuhnya kalau misalnya orang tersebut nggak ada kemauan untuk memaksimalkan bakatnya. Bisa jadi mungkin dia belajar dari pengalaman orang tadi ya, kayak faktor eksternal tadi, dia ngelihat di IG, wah ini kayaknya sukses nih, kayaknya kalau buka usaha kayak gini boleh juga nih. Nah, itu masuk ke kemampuan untuk merencanakan strateginya. Lalu yang terakhir adanya kreativitas dan inovatif. Bikin usaha yang mungkin sama, tapi ada yang membedakan. Sehingga orang akan tertarik mampir dulu ke usaha kamu, baru kemudian kalau memang dia suka, dia akan stay, dia akan menjadi langganan kamu. Kan kayak gitu. Lalu ada beberapa faktor non teknis sendiri yang menentukan bagaimana suatu usaha makanan khas daerah itu bisa berhasil atau gagal. Yang pertama perencanaan, ya udah kamu tadi udah saya bilang bagaimana merencanakan kegagalan merencanakan itu sebagai merencanakan kegagalan. Lalu yang kedua menetapkan tujuan, kamu tujuannya apa? Misalnya saya ingin mendapatkan untung 50% dalam 1 bulan. Nggak realistis sih, cuma seenggaknya ada tujuannya. Kejar supaya tujuan itu bisa tercapai. Lalu yang ketiga adaptasi. Kamu harus bisa beradaptasi, harus bisa misalnya jangan saklek deh. Misalnya kamu maunya warung kamu itu yang datang para manajer, para direktur, ya kan nggak bisa. Kalau memang makanan kamu enak, makanan kamu disukai banyak orang, semua orang akan datang ke warung kamu. Baik misalnya manajer, direktur, artis, atau misalnya mungkin pekerja kantoran dan lain-lain, bisa aja. Lalu yang keempat, inovasi. Harus ada yang baru, harus ada yang berbeda. Dan yang kelima, pemasaran. Bagaimana cara kamu ngasih tahu di orang lain gitu ya. Misalnya bikin akun sosial medianya, endorse artis gitu ya. Itu kan salah satu teknik pemasaran. Atau misalnya ya banyak lah. Beriklan di media-media online itu juga bisa. Dan yang terakhir dan paling penting adalah jangan mengeluh sama jangan menyerah. Banyak kisah sukses yang jarang banget, baru sekali usaha langsung sukses tuh jarang. Kebanyakan gagal dulu, jadi saat dia udah tahu gimana rasanya gagal, dia akan menikmati yang namanya keberhasilan kemudian. Kayak gitu. Lalu yang selanjutnya, tadi bagaimana memetakan peluang usaha itu, kita menggunakan yang namanya analisis SWOT. SWOT itu ada 4, diambil dari bahasa Inggris ya. Ada S-nya itu strength atau kekuatan. Kekuatan kita itu apa? Kekuatan kita itu misalnya jago masak masakan Padang, ya kan nggak mungkin buka masakan atau warteg. Atau misalnya lalu yang selanjutnya kelemahannya apa? Oh misalnya modalnya nggak gede, oh berarti kita harus bisa sesuaikan. Misalnya buka dengan mungkin ya nggak ada yang tahu kan, misalnya gerobak keliling dulu, atau misalnya kita nyewa warungnya dulu, nggak usah beli gitu kan, itu bisa. Lalu kesempatan. Kita harus pandai melihat kesempatan. Kayak misalnya, wah itu kayaknya di daerah perkantoran itu ada satu ruko yang kosong tuh. Kalau buka warung Padang di situ kayaknya menguntungkan. Nah itu kita bagaimana kita melihat kesempatan, opportunity bahasa Inggrisnya ya. Oh tadi kekuatan itu strength yang S, weakness kelemahan itu W, lalu opportunity itu kesempatan O, lalu yang terakhir ancaman. Nah, ini ancaman nih.
Ancaman apa saja yang bisa mengancam bisnis kita, apa saja yang bisa mengancam usaha kita, itu harus kita tahu. Itu di bahasa Inggrisnya dikenal sebagai threat atau T. Oke. Lalu selanjutnya, apa aja sih yang dibutuhkan supaya kita bisa memulai usaha tersebut? Ada 7M. Salah, 6M dan 1I. Udah 6M dan 1I itu patokannya itu ya, 6M plus 1I. Apa yang pertama, men? Ya iyalah manusianya, kita harus tahu nih siapa yang masaknya, bagaimana masaknya, siapa yang ngelola keuangan, ya itu harus tahu, harus ada banget supaya usahanya bisa bergerak, bisa mulai. Kalau yang selanjutnya money, ya jelas. Setiap usaha butuh modal, butuh investasi di situ ya. Harus ada. Ada yang ketiga, mesin, peralatan. Apa aja peralatan yang dibutuhin. Contoh misalnya tadi kita mau buka warung Padang, berarti buat masak rendangnya pakai apa ya? Buat masak sayurnya pakai apa ya? Buat naruh sayurnya di mana? Itu kita harus tahu. Itu kita harus siapkan. Lalu yang M yang keempat adalah material, bahan. Jangan kita mau buka warung Padang tapi kita nggak tahu rendang itu dari mana, apa aja ya bahannya ya. Atau misalnya sayur daun singkong itu daunnya kayak gimana ya. Nah itu kita harus tahu. Minimal banget harus tahu bahannya apa aja walaupun kita nggak bisa masak. Jadi kita misalnya pakai jasa orang lain, nah itu nggak apa-apa. Yang kelima metode, cara kerja. Gimana kerjanya ya? Atau misalnya apakah karena ada beberapa kondisi misalnya kita bikin makanannya makanan yang kering. Berarti kan bisa tahan lama. Cara kerjanya kan berarti mungkin bisa disesuaikan. Tapi beda kondisinya kalau kita misalnya jual tadi masakan Padang. Masakan Padang kan berkuah, bersantan gitu ya. Dan dia nggak bisa tahan lama. Nah itu gimana caranya kita menyesuaikan cara kerjanya? Kita harus tahu. Lalu yang keenam, market, pasar. Pak, pasar berarti yang kayak apa di pasar gitu ya Pak? Enggak, maksudnya pasar ini adalah target kita mau jual ke siapa. Kita jujur aja, harga masakan Padang di mall dengan harga masakan Padang di pinggir jalan pasti beda. Karena marketnya atau apa namanya target yang ingin dia sasar itu juga beda. Jadi kita harus tahu, jangan sampai misalnya kita buka warung nasi Padang di perkampungan, tapi kita jual dengan misalnya harganya jauh. Misalnya normalnya 15.000, nasi pakai rendang gitu ya. Terus kita jual 30.000, orang siapa yang mau beli? Gitu. Minimal mau nyobain aja udah males dengerin harga kan. Orang keluar dari warung kita gitu, terus orang lain nanya, temennya gitu ya. Lu habis beli apa? Ini beli nasi Padang, tapi mahal banget. Nah, itu udah negatif omongan orang kan kepada warung kita. Walaupun mungkin memang rasanya enak atau misalnya selera orang, tapi kalau tidak sesuai dengan harga yang diinginkan market, enggaknya ya agak sulit juga. Yang terakhir informasi. Kita harus tahu informasi terkini, kita harus tahu perkembangannya juga di sekitar itu apa, itu harus tahu. Wah, kelewatan. Salah, sebentar. Tadi sampai mana ya? Nah ini, perencanaan. Nah, dalam memasarkan usaha makanan khas daerah ini ada beberapa perencanaan atau strategi yang harus kamu lakukan. Yang pertama, buatlah nama bisnis makanan semenarik mungkin. Bikin usaha yang pas orang baru ngelihat atau ngedengar namanya tuh, orang udah tertarik. Kayak misalnya apa namanya, orang jual ikan goreng gitu ya. Namanya jangan tulis ikan goreng doang. Tapi bikin hal yang memang menarik. Bikin hal yang saat orang lihat namanya, wah kayaknya ini apa nih baru-baru nih. Minimal orang akan ngelirik dulu ke usaha kita.
Lalu strategi yang kedua adalah perkenalkan usahanya kepada masyarakat. Pak, kayak gimana Pak? Gampang, kayak misalnya kamu buka di pinggir jalan gitu ya. Tempel aja kayak misalnya spanduk promo. Misalnya diskon 50%. Orang kan, wah lumayan nih diskon 50% nih. Akhirnya dia nyoba. Kalau memang sesuai dengan selera, dia bisa jadi langganan gitu kan nantinya. Tapi kalau memang kalaupun tidak sesuai dengan seleranya, seenggaknya dia bisa ngasih tahu orang lain dulu. Misalnya dia nggak suka pedes nih, tapi ternyata setelah dia ceritain ke temennya, iya di sana murah, tapi misalnya sambalnya nggak pedes. Ada orang yang suka sambal nggak pedes, berarti dia akan mampir ke warung kita. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, berikan potongan harga tadi ya. Kasih diskon kalau bisa. Untuk acara-acara tertentu. Apalagi kalau dalam porsi yang besar. Itu misalnya ada orang mesen 100 bungkus, pasti harganya tidak akan sama dengan mesen 1 bungkus. Lalu yang keempat, membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung usaha makanan yang dibuat. Ya macam-macam, bikin jaringan kayak misalnya kamu bikin kerjasama gitu kan, mau bikin apa namanya kalau di usaha-usaha yang udah agak modern kan, kayak misalnya KFC, dia bekerja sama dengan Coca-Cola misalnya. Makanya kalau kamu mau makan di KFC kan minumannya yang ditawarkan pertama kali adalah Coca-Colanya. Lalu yang kelima, menciptakan inovasi, bikin menu yang anti mainstream, yang tidak banyak orang-orang tahu tapi orang-orang penasaran. Nah, yang terakhir dan yang paling penting meningkatkan kualitas. Yang kelima ini bisa menarik orang ke apa namanya bisa menarik orang pertama kali ke usaha kamu. Tapi yang keenam inilah yang nantinya akan mempertahankan orang setelah pertama kali mampir kayak gitu. Dan terakhir, Pak ngapain bikin proposal orang mau bikin usaha warung makan doang. Nah, kenapa harus membuat proposal? Karena ada tadi kita berusaha merencanakan. Apa aja isinya? Isinya adalah visi misi. Nggak harus tertulis banget kayak visi misi kepala daerah, visi misi gubernur ya enggak. Tapi kamu harus tahu, kamu membuka usaha ini visinya apa, misinya apa, ngapain kamu ngebuka usaha ini. Lalu tujuannya apa, maksudnya apa, itu harus tahu juga. Nah, lalu profil usaha makanan khas daerah. Profilnya, makanan khasnya apa? Misalnya tadi kamu buka warung Padang isinya rendang. Rendang kan kamu harus tahu bahannya apa aja. Atau kalau yang lain misalnya kerak telur. Kerak telur, apakah telurnya pakai telur ayam atau telur bebek, itu kamu harus tahu. Lalu yang terakhir, yang kelima, strategi pasar. Kamu harus tahu segmennya, target kamu siapa, posisi kamu di mana, itu kamu harus tahu. Lalu yang keenam, analisis SWOT. Tadi ya, SWOT itu kepanjangan dari S-nya apa? Strength. W-nya weakness. O-nya opportunity. Dan T-nya adalah threat. Ini jadi ilmu dasar banget kalau di ilmu kewirausahaan ya. Atau di beberapa ilmu yang lain juga analisis SWOT ini ilmu yang sangat dasar. Lalu yang terakhir, proses produksi. Produksinya gimana? Misalnya mau masaknya beberapa hari sekali ya nggak apa-apa selama misalnya makanannya bisa bertahan lama itu juga nggak apa-apa. Oke, salah. Oke, untuk video kali ini cukup itu saja. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana menyusun perencanaan supaya bisa membuka usaha makanan khas daerah. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menerapkan sistem produksi dari makanan khas daerah tersebut berdasarkan daya dukung daerahnya tadi. Apa aja yang kita akan pelajari nanti ya nanti saya akan kasih tahu. Oke, sekian video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Kalau misalnya ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.